Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan coba bahas untuk persiapan UTBK tahun 2021, yaitu siap UTBK Saintek. Adapun yang mau saya bahas untuk sekarang yaitu 2 soal tentang integral, ya. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini diberitahu fungsi fx memenuhi fx sama dengan f min x. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kalau berlaku hubungan seperti ini, fx sama dengan f min fx, ini adalah sifat fungsi genap. Nah, saya lanjutkan di sini. Kalau misalnya nanti ada begini, f min x ya sama dengan min fx, ini adalah fungsi ganjil. Oke. Nah, karena ini adalah tentang integral, maka di dalam integral tertentu ada aturan kesimetrian tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, saya tuliskan di sini. Kalau dia merupakan fungsi genap, bahwa berlaku integral dari minus a sampai a fx dx ini sama dengan 2 integral ini jadi dari 0 sampai a. Kalau tadi kan dari minus a sampai a, ya. Ini fx dx. Ini untuk fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, ya, kalau fungsi ganjil bahwa integral dari minus a sampai a fx dx ini nilainya adalah 0. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini diketahui lagi bahwa integral dari minus 3 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Nah, tentu dari situ ya, kita lihat ini ya, minus 3 sampai 3. Berarti itu tentu sama saja dengan integral 0 sampai 3 ya. Di sini 2 seperti ini tadi. Nih, coba perhatikan yang merah. Integral minus a sampai a dari fx dx yang merupakan fungsi genap, ya. Berarti integral dari minus 3 sampai 3 itu adalah 2 integral dari 0 sampai 3 fx dx. Ini akan sama dengan 6. Oke, atau tentu ini sama saja dengan integral 0 sampai 3 dari fx dx sama dengan, ini sama-sama kita bagi 2 berarti 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini diketahui lagi ya, ini sudah diketahui lagi bahwa integral dari 2 sampai 3 dari fx dx sama dengan 1. Pertanyaannya adalah integral 0 sampai 2 fx dx. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Nah, tentu di sini kita harus ingat lagi ya. Kita harus ingat lagi kalau misalnya seperti ini ya. Integral dari a sampai c fx dx. Tentu ini akan sama dengan integral dari a sampai b fx dx ditambahkan dengan integral b sampai c dari fx dx, ya. Nah, sehingga dengan mengingat itu ya, dengan mengingat itu ini bisa saya tuliskan integral 0 sampai 3 dari fx dx. Tentu ini sama saja dengan integral dari berapa?
0 sampai 2. Nah ini sesuai dengan yang ditanya. Oke, fx dx ditambahkan dengan integral dari, kalau 0 sampai 2 berarti di sini apa? 2 sampai 3 ya, fx dx. Nah, ini pun integral dari 2 sampai 3, yang ini tadi sudah diketahui. Nah, sehingga ini kita tinggal masukkan saja dan kita sudah menemukan integral dari 0 sampai 2 dari fx dx. Berarti yang ini adalah 3. Begitu ya, sama dengan integral 0 sampai 2 dari fx dx. Ini tambah. Nah, integral 2 sampai 3 dari fx dx sudah diketahui ya. Ini 1. Dengan demikian ya, dengan demikian kita sudah bisa menemukan integral dari 0 sampai 2 fx dx itu adalah nih 3 dikurangi dengan 1, sehingga jawabannya adalah 2. Oke, bisa memahami ya? Baik, nah itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini diketahui ya, di sini ketahui bahwa fungsi fx adalah merupakan fungsi genap. Tentu berlaku sifat yang tadi, yang ini tadi ya. Oke, berarti di sini diketahui integral minus 4 sampai 4 dari fx dx adalah 16. Berarti itu bisa saya tuliskan menjadi apa? 2 integral 0 sampai 4 ya, fx dx. Nah, ini sama dengan 16 atau integral 0 sampai 4 dari fx dx, sama-sama kita bagi 2 ya. Ini hasilnya adalah 8. Nah, oke. Ini yang pertama. Ini yang pertama kita dapatkan. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian yang kedua. Di sini diketahui lagi bahwa integral 3 sampai 4 f 2x kurang 2 adalah 11. Nah, oke. Karena di sini adalah dia dalam bentuk fx. Nah, coba itu kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ini saya misalkan saja u sama dengan 2x dikurangi 2. Begitu ya, yang ini ya. Nah, oke. Nah, tentu ini adalah batas x ya, 3, 4. Jadi kalau x-nya 3 ya, kalau x-nya 3 berarti u-nya berapa? Tentu ini kita masukkan ke sini. Kalau x-nya 3 berarti u-nya berapa? 2 kali 3 6 kurang 2 berarti 4. Begitu ya. Kemudian kalau x-nya 4 nih dengan cara yang sama. Kalau x-nya 4 berarti u-nya berapa? 2 kali 4 8 kurang 2 berarti u-nya adalah 6. Begitu ya. Nah, berarti batas bawah untuk u-nya nanti adalah ini 4, batas atasnya adalah 6. Sehingga ini bisa saya tuliskan menjadi integral dari 4 sampai 6 f 2x kurang 2 tadi adalah u. Nah, ini dx. Dx ini karena ini adalah u 2x kurang 2 berarti kita cari turunannya du dx. Turunan u terhadap x. Ya, 2x kurang 2 turunannya apa? 2 ya. Nah, atau dengan kata lain ini sama saja dengan apa? Du sama dengan, kalau saya kali silang berarti 2d dx. Atau dengan kata lain dari situ dx sama dengan apa? Du per 2. Berarti yang ini du per 2. Yang ini dx ini. Nah, tentu ini adalah 11.
Nah, karena ini adalah DU per 2-nya, berarti saya pindahkan aja ke sini. Ini setengah, ya. Integral dari 4 sampai 6. Berarti FU, ya. FU DU, ini tadi 11 ya. Ini sama dengan 11. Nah, kalau saya kalikan 2 semua, berarti integral dari 4 sampai 6. Kalau ini saya kali 2 kan tentu ini 1. Berarti ini jadinya apa? FU DU. Nah, karena kita kalikan 2, berarti ini adalah 22. Nah, ini yang kedua yang kita dapatkan. Oke, Mbak. Ini yang kedua yang kita dapat. Saya ganti ya. Nah, oke. Tentu ada lagi yang diketahui. Ada lagi yang diketahui. Yang ini. Oke. Dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, kita misalkan U adalah 1 kurang X, ya. Nah, ingat ini adalah batas X, ini juga adalah batas X. Berarti, ya, berarti kalau X-nya batas bawahnya minus 5 ya. Kalau X-nya adalah minus 5, berarti U-nya berapa? Tinggal substitusi ya. Substitusi ke sini. Ini tadi minus 5 ya. Ini minus 5. Oke, berarti 1 kurang minus 5 berarti U-nya 6 ya. Nah, kemudian kalau X-nya adalah min 1. Oke. Berarti batas atasnya adalah U1 kurang min 1 berarti 2. Sehingga yang itu bisa kita tuliskan menjadi ini tadi adalah batas bawah ya. Berarti integral dari 6 sampai 2 F 1 kurang X adalah U, pemisalan kita. Nah, yang ini dx. Berarti kalau dia U-nya 1 kurang X, berarti DU dx atau turunan dari 1 kurang X, tentu turunan 1 kurang X adalah min 1. Sehingga ini bisa kita katakan adalah DU sama dengan min dx, atau dx sama dengan minus du ya. Jadi dx adalah minus du. Nah, langsung saya pindahkan aja minusnya ke sini. Yang ini adalah du. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan nih 6. Oke. Nah, kita ingat kembali sifat integralnya. Kalau ini 6, ini 2, tentu bisa kita balik dengan catatan kita minuskan ya. Ini ada tadi minus. Berarti di sini jadinya apa? Min. Oke. Atau saya ulang ya, ini min. Berarti ini integral dari 2 sampai 6, tapi di sini harusnya ada apa? Ada minus ya. Oke. Nah, ini F U D U sama dengan 6. Nah, ini minus berarti itu tentu sama saja dengan integral dari 2 sampai 6 FUDU adalah 6. Nah, ini yang ketiga yang kita dapatkan. Ini yang ketiga yang kita dapatkan. Nah, sekarang setelah ini kita sederhanakan, tujuannya untuk apa? Coba kita perhatikan. Di sini kan pertanyaannya adalah integral dari 0 sampai 2 fx dx. Coba kalau kita lihat ya, di sini. Ini ada integral 0 sampai 4. Kemudian ini sambung ke sini integral 4 sampai 6 sesuai dengan sifat yang ini tadi. Ya, ini tadi. Oke. 0, nah ini ya, saya ulangi ya. Ini 0 sampai 4, integral 0 sampai 4, ini 4 sampai 6. Oke. Berarti itu berkesinambungan ya, sehingga yang ini ada juga ini 2 sampai 6. Nah, sementara pertanyaannya di sini apa? 0 sampai 2. Nah, kalau kamu lihat di sini yang ditanya ini 0 sampai 2, ke sini 2 sampai 6. Artinya kalau saya tuliskan begini, kira-kira seperti ini. Integral 0 sampai 4 fx dx
ditambahkan dengan integral 4 sampai 6 fx dx. Ya kan? Tentu yang ini tadi ya. Nih 0, 4 fx dx, yang ini 4, 6. Ini tentu langsung kita ganti aja u ini menjadi x. Jadi sama ya. Nah, berarti integral 4 sampai 6 fx dx itu akan sama saja dengan integral 0 sampai 2 fx dx. Kenapa kita bisa katakan 0 sampai 2? Itu kan tadi yang ditanya di sini. Nih. Ini yang ditanya di sini. Oke. Nah, sementara kita sudah ini tadi yang ditanya di sini. Kita sudah mengetahui bahwa integral 2 sampai 6 sudah ada. Berarti ini bisa kita sambungkan dengan integral 0 sampai 2 fx dx tambah integral dari 2 sampai 6 fx dx. Dengan kata lain sebenarnya ini adalah integral 0 sampai 6. Ini juga demikian. 0 sampai 6. Begitu kan? Nah, kalau begitu 0 sampai 4 fx dx kita sudah ada di sini ya. Berarti 8 tinggal kita masukkan aja. Ditambahkan dengan 4 sampai 6 fx dx yang ini berarti 22 ya. Bukan tambah tapi sama dengan ya, sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx itu yang ditanya. Itu yang mau kita hitung. Ditambahkan dengan integral 2 sampai 6 fx dx. 2 sampai 6 fx dx sama saja seperti tadi yang di sini ini fu. Berarti langsung kita ganti dengan x. Jadi ini sama saja dengan integral 2 sampai 6 fx dx ya. Sama dengan 6. Berarti yang ini adalah 6. Oke. Kalau begitu, yang ini sudah kita langsung dapat bahwa integral dari 0 sampai 2 fx dx sama dengan 30 dikurangi dengan 6. Atau dengan kata lain, nilainya adalah 24. Sehingga di sini jawaban yang sesuainya adalah, atau pilihan jawabannya adalah C. Oke, bagaimana? Sampai di sini bisa ya? Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.